Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Prasyaningsih, mahasiswa ahli jenjang ilmu keperawatan Universitas Dr. Subandi Jember. Pada OSCE Jiwa kali ini, saya akan mensimulasikan standar pelaksanaan tindakan keperawatan, tepatnya SP1, pada pasien jiwa dengan defisit perawatan diri dan harga diri rendah, di mana tahapan komunikasi terbagi menjadi 3, yakni 1. Fase orientasi, kedua fase kerja, dan yang ketiga fase terminasi. Dan berikut kita simak cuplikan videonya. Kasus 7. Nurse Uki sedang melakukan visite di ruang pasien. Di ruangan tampak seorang klien, yaitu Nyonya X atau Nyonya Mutiara, sedang tiduran di atas tempat tidurnya. Klien tampak kotor, kuku panjang dan kotor, gigi kotor, mulut bau, penampilan tidak rapi, rambut kotor dan berketombe, acak-acakan, badan bau, pakaian kotor, kulit kotor berdaki. Perawat melihat klien bajunya tidak pernah ganti, buang air besar dan buang air kecil sembarangan, makan tidak pada tempatnya dan tidak bisa menggunakan alat mandi. Saat dikaji oleh Nurse Uki, klien mengatakan malas mandi, tidak mau menyisir rambut, tidak mau menggosok gigi, tidak mau memotong kuku, tidak mau berhias, tidak bisa menggunakan alat mandi atau kebersihan diri. Klien mengatakan ingin disuapi bila makan, mengatakan jarang membersihkan alat kelamin saat buang air besar dan buang air kecil. Setelah dikaji lebih jauh, klien sebenarnya pernah mengalami stres yang cukup berat, yaitu ditinggal suami menikah lagi 3 tahun yang lalu. Sehingga sejak saat itu klien merasa bahwa dirinya orang yang tidak dicintai, ditolak oleh suami, merasa tidak berguna karena tidak mampu membahagiakan suaminya sehingga ditinggal menikah lagi. Assalamualaikum. 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 Bu Mutiara. Benar ini Bu Mutiara ya? Bu Mutiara, perkenalkan, nama saya Perawat Uki. Saya hari ini kebetulan dinas pagi, nanti sampai jam 12 siang. Nanti selama saya berdinas, saya akan mendampingi Bu Mutiara. Terus hari ini saya sebenarnya mau ngobrol-ngobrol dengan Bu Mutiara, paling enggak ya 15 menit lah. Bu Mutiara, apa ada waktu untuk bisa ngobrol dengan saya? Bu Mutiara lebih enak dipanggil siapa? Bu Mutia apa Bu Tiara apa Bu Tia? Iya, Bu Tia. Oke, Bu Tia ini sudah mandi belum hari ini? Kenapa enggak mandi? Mau. Kenapa enggak mau? Kan enak kalau mandi, badannya bisa segar, bisa sehat. Jadi enggak sakit semua ke badan. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Ini tadi sudah makan? Enggak mau makan. Ini tadi piringnya kok berantakan? Kamar tempat tidurnya juga berantakan. Kita bersihkan dulu ya. Oke, Bu Tia, kemarin-kemarinnya juga enggak mau mandi. Sudah berapa hari bisa enggak mandi? Minggu. Oh, 1 minggu. 1 minggu enggak. Ini pakaiannya belum ada yang ganti. Belum, kenapa? Kalau makannya, masa makannya seminggu enggak makan? Oh, harus disuapin. Oke, nanti kami bantu ya. Hari ini belum makan ya. Tadi masalahnya makanannya kok enggak dimakan. Jadi makanya saya ke kamar Bu Mutia tadi. Bu Tia, semisal saya ajari untuk perawatan diri seperti mandi, terus gosok gigi, ganti baju, terus kemudian itu kelihatan kukunya hitam, bisa dilihat Pak? Tak apa-apa, saya enggak nyakitin. Nanti tak bantu motong ya sambil kita ngobrol ya. Mau kan?
Bisa? Oke. Oke, kalau bisa sekarang begini aja. Alat peralatan mandi yang biasanya di kamarnya Bu Mutia taruh mana? Oh, ini. Oke. Oh, ini sudah ada namanya Bu Mutia. Oke. Bu Tia kan sudah bisa mandi ya, sudah pernah mandi, berarti kan paling tidak Bu Tia sudah tahu nggak caranya mandi? Lupa. Nanti ini saya ajarkan untuk perawatan diri ya, supaya apa? Jadi supaya badannya untuk perawatan diri itu satu, supaya dijaga kebersihannya, sehingga infeksi bakteri dari luar tidak bisa masuk ke kita bisa menjadi lebih sehat. Untuk menjaga kebersihan ya, dibiasakan. Pasien semua juga harus membiasakan diri untuk perawatan diri. Ini buktinya gatal semua, paling juga tidak sampoan ya. Nggak mau. Kalau badannya sehat, badannya seger, enak, di jiwanya itu tambah plong, tambah lega untuk dibuat aktivitas, tambah tambah bersemangat. Jadi tidak merasa sendirian di kamar ini, apalagi tidak mandi, tidak melakukan perawatan diri. Jadi ini saya ajarkan ya. Kalau untuk perawatan diri, ini di sini peralatannya, set untuk alat mandinya sudah lengkap. Kalau tidak digunakan emang ya. Ini ada gosok gigi, ada pasta gigi, ini ada sabun. Jadi nanti kalau sudah waktunya mandi secara bergantian, nanti mandi dibuka dulu bajunya, baju yang kotor, tapi juga menyiapkan baju yang bersih, digantungkan dulu di kamar mandi. Nanti kalau sudah digantungkan, dilepas baju yang kotor, terus ambil gayung sama ambil air ya, sudah dibasahi badannya, diceburkan dulu ya, sudah dibasahi badannya dengan air, langsung dikasih sabun sedikit, gak usah banyak-banyak, cukupan lah ya. Habis itu digosokkan ke seluruh badan ya. Kalau sudah digosokkan seluruh badan, baru dibilasi dengan air ya. Kalau sudah bersih, pakai aduk ya. Terus gosok gigi. Kalau nggak sering gosok gigi, nanti gampang sakit gigi, sisa makanan yang kemarin nggak dibersihkan. Kalau gosok giginya sehari 2 kali setelah makan ya. Kalau setelah makan dibuat gosok gigi, sisa makanannya tidak menjadi bakteri dalam ya. Ini cara gosok giginya. Ini kan ada pasta gigi, ini dibuka, pasta giginya ditaruh di atas ya, terus digosokkan dari arah kanan ke kiri, depan, gosokkan ke belakang ya. Bisa mandiri, harus yakin bisa dilakukan sendiri. Oke, gosokkan. Kalau sudah kumur, tidak boleh ditelan ya, dikumur. Habis ambil air untuk kumur, terus diludahkan, selesai, gampang ya. Iya, jadi bersih. Semakin bersih badan kita, jiwa kita akan semakin sehat, tambah semakin semangat untuk beraktivitas. Di badan tidak sakit semua. Jangan lupa nanti setelah mandi pakai sisir ya, apalagi Bu Tia berhijab, harus sering ganti jilbab, ganti hijab. Kalau tidak ada, nanti saya sampaikan sama keluarganya untuk selalu dikirimi pakaian ganti ya. Oke, terus kalau buang air kecil sama buang air besar selalu dibersihkan enggak? Loh, harus, karena buang air kecil, buang air besar, kalau tiap kali nggak pernah dibersihkan, timbul bakteri yang itu nanti menjadi sarangnya penyakit. Ibu dia mau sakit?
Nah, iya, kalau nggak mau sakit, ya yang disampaikan oleh perawat UGI ini ya harus nanti coba dipraktekkan. Oke, hari ini sudah saya ajari untuk merawat diri, ya. Coba tak lihat, gigunya kotor kan? Boleh tak kasih contoh nanti untuk memotong kuku. Kalau sudah tahu caranya, besok bisa dipraktekkan, ya. Kalau kukunya boleh dilihat, oke, jangan ditarik ya. Oke, pelan ya, ini pelan, nggak mungkin sakit. Kalau oke, kan nggak sakit kan? Kalau kukunya bersih, nah kita bebas dari sarang kuman sama bakteri kalau makan, ya. Nah, kalau sudah potong kuku, cuci tangan. Ke kamar mandi cuci tangan, oke, sama pakai sabun, ya. Oke, sudah. Berarti hari ini sudah tahu, sudah paham cara untuk merawat diri mulai mandi tadi, ya. Terus kemudian sampoan, ya. Kalau sampoan 2 hari sekali, iya. Kalau ingat, tapi harus ingat, ya, seminggu 2 kali. Kalau nggak ingat, bisa ingatkan sama perawat yang jaga dia pagi, ya. Terus kalau makan nggak usah nunggu disuapin, ya. Bisa. Kenapa nggak mau makan? Harus mandiri. Kalau disuapin terus, ibu bisa sebenarnya melakukan sendiri. Kalau disuapin, lama-lama ibu nggak mandiri, ya. Kalau pertama nggak apa-apa disuapin, kalau seterusnya ibu harus melakukan secara mandiri, gitu ya. Sebenarnya ibu kenapa ibu sepertinya nggak pernah kelihatan kalau pas aktivitas di luar ruangan. Senam biasanya ibu kayaknya nggak ada, mesti di dalam kamar. Malu. Kenapa? Malu, Mbak. Apa yang membuat malu? Nggak bisa berguna untuk orang lain. Siapa bilang ibu nggak bisa berguna dengan orang lain? Hah? Ditinggal suami. Sudah lama. Ibu sudah punya putra. Putranya sekarang ikut siapa? Oh, ikut ayahnya. Sebenarnya perasaan yang ada pada diri ibu itu yang bisa menghilangkan, yang bisa mengatasi adalah Butia sendiri. Butia harus punya ada keyakinan yang kuat bahwa pikiran-pikiran negatif itu harus dihilangkan. Bisa, harus bisa. Caranya bagaimana? Lah, dari hal-hal yang kecil tadi, membersihkan diri, mandi, ganti pakaian, iya, melakukan aktivitas sendiri, ya. Makan sendiri. Iya, kalau bisa melakukan aktivitas sendiri, akhirnya orang yang melihat kita merasa apa? Merasa yakin bahwa Butia itu masih berguna untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kalau semuanya dilakukan oleh perawat yang jaga, nanti malah tidak berfungsi, ya, merasa tidak berguna. Jadi cara menghilangkan rasa tidak berguna itu dengan melakukan aktivitas mandiri tadi, perawatan diri, ya. Sendiri, Makan sendiri, waktunya makan 2 kali, jadwalnya makan gabung sama teman-teman. Berguna. Jadi yakin, ya. Harus yakin, harus ditanamkan dalam diri sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, saya bisa berguna. Berguna buat siapa? Buat Butia sendiri. Nanti kalau giliran keluarganya berkunjung, keluarganya Butia, orang tuanya Butia, anaknya Butia, suaminya Butia berkunjung, tahu perkembangan Butia di ruangan ini, di kamar ini, di rumah sakit ini, akan semakin senang, ya. Bisa, ya. Oke, hari ini mungkin ngobrolnya sudah cukup, ya. Untuk besok, saya kebetulan besok dinas pagi lagi,
besok saya coba kesini lagi ya untuk ngecek apakah kamarnya Budia sudah bersih. Kalau sekarang berantakan nasi ya. Jadi sebentar lagi saya bantu untuk membersihkan tempat tidur, membersihkan alat-alat yang tidak terpakai. Nah, terus hari ini dicoba ya. Tadi saya sudah menjelaskan, hari ini dicoba ganti pakaian yang kotor, kemudian mandi, ganti pakaian yang baru, kemudian sisir rambut. Nanti makanannya saya siapkan ke sini ya. Bisa ya? Bisa. Makan Oke. sendiri, mandi sendiri, Iya, makan sendiri, mandi sendiri berguna. berguna buat Budia, Guna. buat diri sendiri ya. Semangat ya Guna. untuk Budia sama keluarga ya. Guna. Oke, siap. Guna. Saya minta izin dulu. Oh ya, saya bantu untuk membersihkan tempat tidur. Habis itu saya tinggal ke ruang perawat. Kalau ada apa-apa, nanti kalau saya pas ngecek ke ruangan-ruangan pasien, Budia tak apa-apa. Kalau mau ngobrol, mau panggil saya ke ruangan atau di luar kamar untuk diajak ngobrol, enggak apa-apa. Pokoknya dihilangkan rasa apa ya? Rasa minder. Enggak boleh merasa tidak berguna. Oke ya? Semangat ya, bisa ya? Oke, sekarang sudah pinter, boleh salaman tak? Oke, sekarang sudah pinter. Besok harus lebih pinter lagi untuk bisa mempraktekkan yang sudah saya jelaskan. Makasih. Iya, terima kasih sama-sama. Iya, sekarang bersihkan tempat tidur bareng-bareng ya. Iya, oke. Bantu ya. Sudah. Sudah, wis. Bisa. Oke. Ya, kalau gini enak, enggak sakit semua ke badan. Habis ini Tidur. jangan tidur. Tadi apa? Sudah diajari untuk anu kan? Untuk perawatan diri kan? Baik, sekarang bisa dilakukan ya. Saya tinggal dulu. Nanti siang saya cek lagi sebelum oplosan dengan perawat yang shift sore. Ya, saya coba ya. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit ya. Monggo Budia. Assalamualaikum.